Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arya Satria, NIM C1C020078. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah latar belakang dan permasalahan penelitian yang diampu oleh Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CKNR. Baiklah, pokok pembahasan latar belakang masalah dan permasalahan penelitian. Latar belakang masalah adalah alasan-alasan yang melatar belakangi penelitian suatu masalah. Dengan adanya studi pendahuluan, peneliti akan mengetahui masalah pokok yang akan diteliti, di mana atau kepada siapa informasi dapat diperoleh, bagaimana cara memperoleh data atau informasi, cara yang tepat untuk menganalisa data, dan bagaimana harus mengambil kesimpulan serta memanfaatkan hasil. Latar belakang masalah memuat tiga hal: fenomena yang akan diteliti, urgensi meneliti fenomena tersebut, kelayakan meneliti fenomena tersebut. Bagian-bagian yang diperlukan. Bagian pertama, menerangkan tentang kondisi-kondisi yang menyebabkan ketertarikan peneliti maupun segmen pembaca. Bagian kedua, kemukakan secara jelas hal-hal yang ingin diketahui, mulai dari definisi dari pemaknaan terhadap objek penelitian. Bagian ketiga, berikan gambar pula apa yang diharapkan sebagai hasil penelitian ini. Gambaran dapat berupa suatu yang praktis serta fungsional. Permasalahan penelitian. Perumusan masalah atau research questions atau disebut juga research problem diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Jenis rumusan masalah. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Fungsi perumusan masalah sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian, sebagai pedoman penentu arah atau fokus dari suatu penelitian, sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti. Dengan adanya perumusan masalah penelitian. Kriteria perumusan masalah. Berwujud kalimat tanya atau yang bersifat kalimat interrogatif, bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan perkembangan teori, dirumuskan di dalam konteks kebijakan pragmatis yang sedang aktual. Ciri-ciri dalam perumusan masalah. Bentuk kalimat pertanyaan, singkat, padat, dan jelas. Rumusan masalah harus memiliki nilai penelitian, memiliki tujuan yang jelas. Sesuai kemampuan peneliti, harus memiliki unsur 5W1H. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah upaya penelitian untuk mengeksplorasi berbagai kebutuhan pertanyaan. Jumlah butir pertanyaan tidak dibatasi, semuanya memiliki relevansi dengan variabel penelitian tersebut. Yang pertama, sumber-sumber untuk memperoleh masalah. Masalah yang dipilih harus fleksibel. Masalah yang dipilih harus sesuai dengan klasifikasi peneliti. Baiklah, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.